kabarnya sayang semua? Sehat? Ada yang lagi sakit, pilek-pilek? Ada? Walah, kalau ada yang lagi sakit, pilek, itu obatnya hanya satu. Tahu apa? Banyak minum air putih hangat dan banyak istirahat, ya. Oke, jadi ketemu lagi dengan ibu gurunya untuk beribadah sekolah minggu. Masih seperti biasa, secara online ya sayangnya. Masih semangat ya? Masih dong. Oke, untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita pagi hari minggu ini, yuk kita lipat tangan kita, ya, kita bersatu di dalam doa, meminta kehadiran Tuhan bersama kita. Yuk, kita berdoa yuk. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami di pagi hari minggu ini. Tuhan masih membangunkan kami, memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari-hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Biarlah kiranya kesempatan yang Engkau beri ini boleh kami manfaatkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami telah siapkan hati kami ingin beribadah kepada Tuhan, kami ingin memuji-muji Engkau, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Hadirlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin hati kami Tuhan, agar kami boleh beribadah dengan hikmat, beribadah dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Baiklah adik-adik, kita akan mengucapkan hukum Taurat yang pertama. Nah, semuanya ikut mengucapkan sama kakak, kita sama-sama mengucapkannya. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Demikian pengucapan kita ataupun hukum Taurat.
kita akan meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah anak-anak kami, sekarang tibalah kita untuk mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Mari lipat tangan, kita tutup mata, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Saatnya kita bersatu dalam doa. Semua tutup mata, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa buat adik di rumah juga ya nak. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Kembali kami boleh bertemu lewat ibadah online kami, guru-guru sekolah minggu bersama anak-anak sekolah minggu dan orang tua pada saat hari ini Tuhan. Kami datang menyerahkan diri kami lewat ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan pada saat hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang baik, pada saat hari ini Bapa, kami mau berdoa buat kami semua jemaat Tuhan di tengah-tengah COVID-19 yang masih melanda kami pada saat hari ini Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan buat kami, semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami, terlebih dalam menjalani hari-hari kami. Terlebih juga buat anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus, di masa pertumbuhan mereka boleh semangat menjalani hari-hari mereka, terlebih menjalani pendidikan mereka pada saat hari ini Tuhan Yesus. Juga buat orang tua kami yang tetap semangat memberikan sukacita membawa anak-anak sekolah minggu kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan dan panjang umur, Tuhan berikan berkat lewat pekerjaannya Tuhan Yesus, supaya dapat membimbing adik-adik sekolah minggu kami seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang hingga pada saat hari ini masih tetap semangat untuk melayani adik-adik sekolah minggu. Tuhan sertai kami Bapa, berikan kami sukacita, kesehatan dan panjang umur, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Amin. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau
Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus Kristus buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami ya Bapa, sehingga kami masih dapat bernafas ya Tuhan Yesus sampai hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba ya Tuhan Yesus, agar hamba mampu menyampaikan isi firman-Mu ya Tuhan Yesus buat adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Berikanlah kami roh hikmat dan pengertiannya lah Bapa, agar kami dapat mencerna firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Ya adik-adik semuanya, kitab Perjanjian Baru silakan dibuka, ambil Alkitabnya. Kita akan membaca dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5 ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Beginilah isi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Ya adik-adik sekalian, tema kita di minggu ini adalah sehati sepikir dalam Tuhan. Sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, buat adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita semua pernah berselisih. Baik dengan orang tua kita, baik kepada teman kita, abang kita, kakak kita, adik kita, atau berselisih kepada teman-teman kita yang lain dari lingkungan keluarga kita, teman sekolah minggu. Pasti kita pernah berselisih, ya. Perselisihan itu bisa jadi kita berdebat kecil ya kan. Pertama ejek-ejekan, bisa jadi bertengkar besar, bisa jadi bertumbuh tuk ya kan. Pasti kita semuanya pernah ya kan. Bahkan kakak juga pernah loh berselisih dengan teman kakak, dengan orang tua kak ini, dengan adik kak ini, abang kak ini. Pasti semua manusia yang ada di muka bumi ini yang dia masih hidup, pasti dia pernah berselisih. Nah, ketika kita sudah berselisih ataupun bertengkar dengan teman kita, saudara kita, adik kita, abang, kakak kita, bagaimana sikap kita ketika kita berselisih? Apakah kita mau diam-diaman terus? Ataukah kita mau tekean terus, tidak mau cakapan? Oh, tidak ya kan? Ketika kita sudah selesai berselisih atau apa, kita haruslah merendahkan diri kita, ataupun kita harus mau bersahabat kembali atau berdamai kembali dengan orang yang bertengkar dengan kita. Iya, jangan malu untuk meminta maaf duluan ya kan. Jangan malu untuk mengucapkan atau mengakui kesalahan kita kalau kita melakukan kesalahan ya kan. Jangan kita ketika kita berselisih kita diam-diaman terus, sehingga kita untuk segan jadinya untuk memulai percakapan dengan saudara kita, teman kita, ataupun yang lain. Nah, ketika adik-adik bertengkar, baik itu kepada kakaknya atau abangnya, jangan lupa untuk selalu minta maaf, ya kan? Baikan kembali, ya kan? Jangan musuh-musuhan, baikan kembali, rangkul temannya ataupun abangnya ataupun adiknya, minta maaf, jadi baikan lagi, berdamai lagi. Nah, kalau kita bertengkar terus dan kita egois, kita tidak mau meminta maaf, apa yang akan terjadi? Nah, kamu tidak akan cakapan. Kamu pun jumpa dia nanti gak suka, perasaan tidak senang ya kan? Nah, itulah dia. Nah, di sini adik-adik, di kitab Filipi ini ya kan, di Filipi juga mengalami perselisihan ya kan? Setiap orang pasti mengalami perselisihan.
tanpa terkecuali di Filipi, jemaat yang ada di Filipi, mereka juga mengalami perselisihan. Ketika Rasul Paulus melihat bahwa mereka mengalami perselisihan, nah, Paulus menasehati supaya apa? Supaya kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Satu pikiran. Di sini dibilangkan Paulus di ayat 2, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, adik-adik sekalian, kalau perselisihan itu dapat membawa perpecahan dan bisa membawa pertengkaran hebat, ya kan? Sehingga ketika kita berselisih, maka berkat ataupun orang yang akan melihat itu, wah, mereka sesama mereka saja berselisih, ya kan? Bagaimana mereka mau melayani di lingkungan masyarakat, sementara di dalam intern mereka, di komunitas mereka saja mereka berselisih, bertengkar. Maka kita tidak akan dipercayai, adik-adik. Nah, ketika di keluarga kita, misalnya keluarga Kak ini bertengkar, tidak cocok antara mama dan bapak, tidak cocok antara kakak dan adik, abang, kakak, tidak cocok. Ribut terus di dalam rumah. Maka tetangga yang mendengar, orang yang mendengar setiap saat, ribut aja rumah orang sirna itu ya, bertengkar aja, ya kan, semua suaranya besar-besar, ribut-ribut. Nah, itu akan menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Mereka akan mengecap ataupun melihat bahwa keluarga itu tidak bagus. Nampak kali ya keluarga Batak itu, orang Kristen itu hobinya ribut-ribut, bertengkar. Nah, apa yang akan terjadi adik-adik ketika orang lain menyoroti keluarga kita yang sering berselisih, maka kita akan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Maka keluarga kita tidak akan mencerminkan sikap Kristus, keluarga kita tidak akan mencerminkan teladan yang baik di lingkungan masyarakat itu. Nah, Pak Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat itu supaya kita itu sehati sepikir di dalam Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus meneladani ketaatan terhadap Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan contoh yang baik kepada jemaat, kepada kita semuanya. Ya kan adik-adik? Penyebab perselisihan itu apa sih Kak ini? Makanya bisa satu sama lain ribut, ya kan? Nah, di jemaat itu penyebab perselisihannya kita bisa membaca di ayat 3. Ya kan? Mereka mementingkan kepentingannya sendiri. Di ayat 3 kita bisa membacakan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Misalnya Kak Ine yang merasa hebat, ya kan? Kita ada suatu acara atau apa, tapi Kak Ine dominan. Aku tidak bisa, aku begini. Sementara Kak Ine diperlukan di situ. Nah, ya kan? Atau adik-adik mementingkan keinginan kamu sendiri. Di satu keluarga itu kamu ingin ini, kamu ingin makan bakso, yang lainnya tidak harus wajib ingin makan bakso, atau aku mau yang ini, yang itu. Kamu mementingkan keegoisanmu sendiri, kamu menginginkan keinginanmu itu harus. Itu tidak boleh, ya kan? Lalu apa? Satu lagi, mereka mengharapkan puji-pujian yang sia-sia. Nah, ini dia. Setiap orang pasti inginnya kan dipuji, ya kan adik-adik? Siapa sih yang tidak senang dipuji, ya kan? Adik-adik pasti senang dipuji, kan? Ketika kamu mendapatkan ranking 1, kamu dipuji orang tuamu, diberi selamat sama teman-temanmu, diberikan hadiah, pasti kamu senang dipuji. Wah, kamu hebat, kamu pintar. Atau ketika kamu memiliki look yang bagus, wajah yang cantik, wajah yang tampan, kamu merasa wow, dipuji setiap orang, ya kan? Atau ketika kamu pandai bernyanyi, ataupun kamu memiliki suatu keahlian, pandai bermain gitar, piano, kamu merasa udah wow, udah hebat sekali, kamu dipuji habis-habisan, ya kan? Sehingga kamu berasa bangga, kupingnya naik, ya kan, besar kepala. Setiap orang pasti senang dipuji, ya kan? Tapi apakah puji-pujian itu membuat kamu menjadi sombong, membuat kamu menjadi merasa hebat, ya kan, sehingga kamu melupakan yang lainnya? Iya, itu bisa menjadi penyebab perselisihan, ya kan, Dek? Kita mengharapkan pujian-pujian yang sia-sia, ya kan? Tidak, ya kan, Dek? Kita mengharapkan pujian sia-sia itu tidak baik juga, ya kan? Ketika kita dipuji, hendaklah kita mengucap syukur, tapi jangan membuat pujian itu menjadi
kamu menjadi sikap sombong ataupun arogan, ya kan, tapi tetaplah rendah hati, ya kan, Dek. Nah, di sini Paulus juga mengingatkan kepada kita juga supaya kita itu ketika kita ada perselisihan, kita harus juga meminta maaf. Cara kita mencegah perselisihan adalah berpikirlah seperti Kristus, ya kan, Dek. Ingat, ketika kita sudah tinggal di dalam Kristus, berarti kita itu bersatu, ya kan? Di sekolah minggu kita merangkul, bergandengan tangan, kita mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati persekutuan kita itu, sehingga kita bisa menjadi anak-anak terang, anak-anak yang dapat menjadi teladan bagi Tuhan Yesus, dan teladan juga menjadi contoh bagi anak-anak yang lain yang ada di lingkungan di sekitar kita, bukan menjadi anak-anak yang membuat jadi batu sandungan yang dapat menimbulkan pertengkaran, bukan ya adik-adik. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, hendaklah kita di dalam keluarga kita juga sehati sepikir di dalam Tuhan. Ayo sama-sama bersama mami dan papinya berdoa bersama, baca Alkitabnya bersama, ya kan, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama, ya kan, sehingga orang lain yang melihat keluarga kita harmonis, keluarga kita yang rukun dan damai bisa menjadi contoh buat keluarga-keluarga yang lainnya, ya kan adik-adik. Nah, demikianlah firman Tuhan ini. Hendaklah kerendahan hati kita, ketaatan kita, dan penyerahan diri kita dapat mencerminkan kehidupan Kristus Yesus, dapat kita menjadi teladan buat yang lainnya. Oke adik-adik yang ada di rumah, ayat hafalan kita adalah dari Roma 12 ayat 16. Ayat hafalannya adalah Roma 12 ayat 16. Nanti adik-adik bisa baca di rumah dan hafal Roma 12 ayat 16. Ininya adalah, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, itu ya adik-adik semuanya yang ada di rumah. Demikianlah firman Tuhan ini. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita di sepanjang tahun 2021 ini. Oke adik-adik, jangan lupa untuk membaca Alkitabnya, ya. Bacalah Alkitab kita ini, semakin rajin baca dan terapkanlah. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengar ya Allah Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami ya Tuhan Yesus di sepanjang tahun 2021 ini ya Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus. Firman Tuhan sebagai penghantar bagi kita pada saat ini untuk memberikan persembahan kita diambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.